Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dendam Gadis Miskin, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Kakak saya itu tinggal di Jakarta, Bu, sahut Sylvie. Oh, tinggal di Jakarta ya? Harus hati-hati loh, Bu. Terus di Jakarta Tiara kerja di mana? Karena kan katanya kalian dapat uang kiriman dari Tiara. Pastinya gak semudah itu kan Tiara mendapatkan uang yang sangat banyak kalau bukan karena menjajakan dirinya di kota besar itu. Astagfirullah, Bu Erna, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Itu jatuhnya fitnah, Bu. Kakak saya itu tidak seperti apa yang ibu pikirkan. Dia bekerja halal di Jakarta sana, saut Sylvie yang tersulut emosi. Sylvie, sudahlah nak, kamu tidak usah emosi seperti itu. Kamu harus tahan emosi kamu. Jangan sampai terpancing dengan ucapan orang lain yang tidak suka dengan kita, nak. Biarkan saja mereka mau berpikir seperti apapun. Ayo, sebaiknya kita pergi saja dari sini, ungkap Bu Siti yang mencoba menenangkan anak keduanya itu. Kami permisi dulu ya, Bu, ujar Bu Siti. Iya, Bu, silakan. Tuh. Kalian bisa dengar sendiri kan, kalau Bu Siti tidak berkata apapun atau membela diri, itu artinya benar dugaan kita. Wanita itu terus saja bergosip. Di Paris, nampak Alvin sedang menemani gadis pemotretan. Dengan setia pria itu menunggu wanita pujaannya. Sambil menunggu, dia pun mengecek handphone yang sedari tadi berada di saku bajunya. Panggilan tak terjawab dari Mama banyak sekali. Mama juga sampai mengirim pesan singkat. Alvin pun membuka chat WhatsApp dari ibunya, di mana Bu malah mengirimkan sebuah foto pernikahan antara Andra dan juga Tiara. Jadi hari ini Kak Andra sudah resmi menikah. Baguslah. Sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa mengganggu hubungan aku dan juga gadis. Ujar pria itu sambil tersenyum licik. Sayang, kamu kok kelihatan seneng gitu? Tanya gadis yang membuat Alvin terkejut. Ada apa? Tidak ada apa-apa kok. Kamu sudah selesai? Iya, aku sudah selesai. Jadi kita bisa pergi sekarang untuk bersenang-senang, ajak gadis sambil tersenyum manja. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Mereka pun langsung pergi dari sana dan berjalan dengan penuh kemesraan. Tiara dan Andra pun tampak lelah sekali. Terlihat Tiara membaringkan tubuhnya di kasur milik Andra. Maaf mas, aku merasa lelah sekali. Tidak apa-apa, kamu istirahat saja dulu. Tapi ini kan tempat tidur kamu, mas. Aku tidak punya hak di sini. Oh ya, kita juga kan tidak mungkin tidur dalam satu tempat yang sama. Jadi nanti malam aku akan tidur di bawah saja. Kenapa begitu? Kamu tidur di atas saja. Tapi mas, ini kan hanya pernikahan pura-pura saja. Iya, aku tahu. Tapi aku juga tidak mungkin membiarkan kamu tidur di bawah. Lagi pula kamu itu tetap saja istri aku. Kamu bisa tidur di sana, di sebelah kanan, dan saya di sebelah kiri. Baiklah kalau begitu mas. Aku juga akan mandi terlebih dahulu. Iya, kamu mandi bersiap-siap lah, karena nanti kita akan makan malam bersama. Baik mas. Hari ini aku sudah menjadi istrinya Mas Andra. Meskipun hanya pura-pura, tapi rasanya berbeda. Karena statusku yang sudah berubah sekarang ini menjadi seorang istri, ujar gadis itu di dalam kamar mandi. Beberapa lama kemudian Tiara pun sudah selesai mandi. Mas, aku sudah selesai dan aku ingin menata barang-barangku. Di mana aku harus menyimpan pakaianku?
Aku sedang mengosongkan sebagian tempat lemari itu. Kamu bisa menyimpan barangmu di sana. Terima kasih, Mas. Kita sudah menjadi sepasang suami istri, dan aku harap kamu jangan sampai kelihatan canggung saat kita sedang bersama di depan semua orang ya. Iya, baik, Mas. Aku juga mengerti. Ya udah, ayo kita turun ke bawah sekarang. Semua orang sudah menunggu kita untuk makan malam. Loh, kamu gak mandi dulu? Aku sudah mandi di kamar mandi yang ada di kamar tamu. Ayo cepat, Tiara. Iya ya, ayo Mas. Tiara dan Andra pun langsung turun dan menuju ke meja makan. Sementara itu di sisi lain, Ilham sedang duduk di depan teras rumah. Dia terlihat sedang memikirkan sesuatu. Mas, kamu sedang apa sih di sini sendirian? Pantas saja aku cari-cari di dalam kamu tidak ada. Aku hanya sedang mencari udara segar saja. Di dalam rasanya sumpek sekali. Kenapa? Apa kamu tidak betah tinggal di rumah Bapak? Apa kita mau pindah saja dari rumah ini? Tidak. Bukan seperti itu. Aku merasa geras saja berada di dalam. Makanya aku lebih memilih diam di teras seperti ini. Mas, apa kamu tahu soal gosip Tiara? Tidak. Memangnya ada apa lagi dengan dia? Orang-orang kampung di sini banyak yang lagi gosipin Tiara. Katanya dia habis ngirim uang yang banyak buat ibunya. Makanya dia sampai bisa melunasi semua hutang dan juga sampai bisa membeli ladang, Mas. Dan kabarnya sih dia itu sekarang tinggal di Jakarta. Banyak yang bilang kalau dia itu di sana kerjanya nggak bener. Terus kamu percaya sama apa yang dibicarakan oleh orang-orang kampung? Ya tentu saja lah, Mas. Lagi pula di kampung saja dia berani menjual dirinya demi uang, apalagi di kota besar seperti Jakarta. Aku rasa sih dia itu di sana jadi simpanannya om-om. Udah biarkan sajalah. Itu bukan urusan kita lagi. Aku juga sudah tidak ingin mendengar apapun tentang gadis itu. Apa kamu sudah melupakan Tiara sepenuhnya? Maaf, aku bertanya sekali lagi tentang hal itu sama kamu. Aku hanya ingin memastikannya saja. Sudah aku katakan kalau aku tidak peduli lagi semua hal tentang Tiara. Jadi tolong jangan membicarakan dia lagi saat sedang bersamaku, karena aku tidak mau mendengarkannya. Sepertinya Mas Ilham mulai terpancing emosi. Dia juga terlihat sangat marah dan kecewa sekali. Akan aku pastikan kalau kamu akan sangat membenci Tiara, Mas, dan perlahan-lahan akan menerima aku sebagai istri kamu, ujar si gadis licik itu sambil tersenyum. Kenapa kamu jadi seperti ini, Tiara? Kamu rela menjual harga diri kamu demi uang. Aku tidak menyangka kalau aku bisa-bisanya telah mencintai seseorang wanita. Aku menyesal telah mencintai kamu, ujar Ilham sambil menahan emosinya. Tiara dan Andra pun sudah kembali ke kamarnya. Nampak Tiara langsung membaringkan tubuhnya di atas kasur, sementara Andra langsung mengambil laptopnya dan terlihat sibuk. Mas, kamu tidak langsung tidur? Aku belum mengantuk. Kamu tidur duluan saja. Tapi ini sudah sangat malam, Mas. Sebaiknya kamu juga istirahat. Iya, sebentar lagi aku akan menyelesaikan dulu pekerjaanku untuk meeting besok di kantor. Oh begitu. Ya udah kalau gitu aku akan buatin kamu minum ya, Mas. Kamu mau kopi atau teh? Tidak usah. Kamu tidur saja, pasti kamu sangat lelah kan? Tidak apa-apa. Aku juga kan sekarang istri kamu, Mas. Jadi tidak ada salahnya kalau aku buatin kamu minum. Ya udah, kalau begitu buatkan saja aku kopi. Baiklah, Mas. Tunggu sebentar ya. Gadis itu selalu saja tersenyum. Aku tidak pernah melihat dia sedih. Padahal masalah yang sedang dihadapinya itu sangat berat sekali. Beberapa lama kemudian Tiara pun datang dengan 2 gelas dan juga cemilan yang ada di piring. Loh, bukannya aku hanya meminta 1 cangkir kopi saja? Iya memang, 1 cangkir kopi untuk kamu, Mas, dan ini 1 cangkir teh untuk aku, ditemani dengan sepiring kue yang sangat lezat ini. Jadi ini teh untukmu. Bukankah kamu bilang sudah mengantuk? Iya, Mas, aku memang tadi sudah mengantuk, tapi sekarang tidak lagi. Aku akan menemani kamu menyelesaikan pekerjaanmu itu. Tiara, boleh aku tanya sesuatu? Apa, Mas? Kenapa kamu masih bisa tersenyum dan tidak terlihat sedih sama sekali? Padahal masalah yang sedang kamu hadapi
itu sangatlah sulit. Apa yang kamu katakan sih, Mas? Aku tidak mengerti sama sekali. Apa maksud kamu pernikahan ini? Aku sama sekali tidak merasa sedih. Kenapa aku harus sedih sih, Mas? Menikah dengan kamu itu kan bukanlah sebuah masalah. Justru ini suatu keberuntungan buat aku karena kamu sudah membayarku sangat mahal untuk ini. Reza sudah mengatakan semuanya sama aku. Tentang kamu yang diusir dari kampung tempat kamu tinggal, sampai kamu dijual dan diselamatkan oleh Reza. Tiara pun tertunduk malu. Maafin aku, Mas, sudah merahasiakan hal ini sama kamu. Aku tidak punya keberanian untuk bercerita pada siapapun selain Mas Reza. Hidupku terlalu rumit dan juga terlalu pahit. Aku takut kamu malah menilaiku sama seperti yang lainnya. Aku difitnah dan diusir oleh mereka tanpa mencari tahu kebenarannya. Tak ada satupun orang yang percaya dengan aku karena mereka memiliki bukti. Aku dijebak oleh anak seorang juragan di desaku. Aku turut prihatin dengan apa yang terjadi sama kamu. Tapi kamu gak usah khawatir. Sama seperti Reza, aku juga akan membantu kamu untuk mencari keadilan dan membersihkan nama kamu kembali. Terima kasih, Mas. Aku gak tahu lagi jadinya gimana kalau gak ada kamu dan Mas Reza. Aku banyak berhutang budi sama kalian berdua. Aku juga gak tahu harus membalas kebaikan kamu dan Mas Reza. Sudahlah, kamu tidak perlu memikirkan hal itu lagi. Anggap saja ini sebagai balas budi aku karena kamu sudah mau membantuku. Terus sekarang, apa yang akan kamu lakukan terlebih dahulu? Aku juga tidak tahu harus melakukan apa, Mas. Tapi yang jelas, aku ingin sekali membalas rasa sakit hatiku pada Susi dan juga abangnya. Aku akan mulai dari abangnya terlebih dahulu, yaitu Benny. Karena para warga kampung mengira kalau aku telah berzina dengan Benny, sementara Benny masih bisa berkeliaran begitu saja tanpa mendapatkan hukuman yang sama seperti aku. Baiklah, kamu tinggal kasih tahu aku dengan jelas semua tentang Benny. Aku akan meminta seseorang untuk mengurus semuanya. Tiara pun langsung tersenyum mendengar ucapan dari suami pura-puranya itu. Terima kasih, Mas, ujarnya sambil memeluk Andra karena saking terbawa perasaan. Andra pun hanya diam saja dan membalas pelukan Tiara. Andra sangat paham kalau saat ini perasaan Tiara sedang hancur. Keesokan paginya Andra nampak sedang menelpon seseorang. Ternyata dia sedang menelpon anak buahnya untuk mencari keberadaan Benny. Baiklah, segera kabari saya kalau ada info tentang dia, pinta Andra. Mas, ini kopi untuk kamu. Kamu membuat aku kaget saja. Terima kasih ya. Maaf, Mas. Oh ya, aku sudah meminta seseorang untuk mencari tahu soal Benny. Nanti kalau ada info apapun aku akan kasih tahu kamu. Terima kasih, Mas, karena kamu sudah mau membantu aku. Sama-sama. Kamu tidak usah khawatir lagi sekarang. Bilang juga pada keluargamu di kampung untuk tidak merasa khawatir dan takut lagi. Pasti, Mas. Aku jadi kangen sama mereka. Ingin sekali rasanya aku pulang ke kampung halamanku dan berkumpul bersama dengan ibu dan adikku seperti dulu lagi. Tapi aku takut kepulanganku tidak diterima oleh para warga kampung. Tidak usah berkecil hati seperti itu. Kalau masalahnya nanti sudah selesai, aku janji akan membawa kamu pergi untuk bertemu dengan keluarga kamu. Kamu akan ikut ke sana, Mas? Tentu saja. Karena aku juga ingin tahu seperti apa orang-orang yang sudah jahat sama kamu. Dan sekalian aku juga ingin bertemu dengan keluargamu juga. Tiara pun mulai tersenyum bahagia. Gadis ini memang sangat cantik sekali. Apalagi saat dia tersenyum seperti itu, ujar Andra dalam hatinya. Oh iya, Mas, ini diminum dulu kopinya. Oh iya, makasih ya. Sama-sama, Mas. Bagaimana, Mas? Apa rasanya enak? Enak? Aku gak nyangka sih ternyata kamu ini pintar sekali membuat kopi. Syukurlah kalau kamu suka. Ya sudah, kalau gitu aku pergi ke dapur dulu ya. Aku mau membantu Bisari menyiapkan sarapan pagi. Setelah Tiara pergi dan tidak lama handphone Andra pun berdering. Dan ternyata itu merupakan panggilan telepon dari gadis. Gadis menelponku.
Tapi untuk apa? Setelah sekian lama tidak ada kabar, bisa-bisanya dia menghubungi aku seperti ini. Ujar Andra yang terlihat kesal lalu mengabaikannya. Ih, sialan. Kenapa Andra tidak mengangkat telepon dari aku sih? Biasanya dia setiap hari menghubungi aku. Tapi sudah hampir 2 minggu ini dia seperti mengabaikan aku. Ujar gadis itu dengan kesal. Namanya gadis dan itu entahlah, kita lanjut. Kamu kenapa? Aku tuh kesel banget sama kakak kamu. Bisa-bisanya dia gak angkat telepon dari aku. Bahkan sudah hampir 2 minggu ini Andra tidak pernah menelponku sama sekali. Lalu apa masalahnya? Ya biarkan sajalah. Lagi pula bukannya kamu itu tidak benar-benar mencintai Kak Andra. Kamu hanya mencintai aku kan? Jadi untuk apa kamu merasa kesal seperti ini? Ya memang, tapi tetap saja aku merasa bersalah karena sudah terlalu lama mengabaikan Andra seperti itu. Itu bagus untuk hubungan kita lah. Kalau Kak Andra bersikap dingin sama kamu, itu bisa menjadi peluang agar kamu bisa putus sama Kak Andra, dan kita bisa sama-sama tanpa adanya penghalang. Tapi tetap saja, meskipun aku lebih mencintai kamu dibandingkan kakakmu itu, tetap saja Andra lebih kaya dan memiliki segalanya daripada kamu. Dia itu seorang pewaris, sementara kamu hanya anak tiri dari papanya Andra saja. Kamu baik-baik saja kan? Iya, aku baik-baik saja kok. Minggu depan aku akan pulang ke Indonesia. Mama meminta aku untuk pulang. Apa kamu ikut juga? Sepertinya aku akan tetap di sini saja. Kamu saja yang pulang sendiri. Tidak apa-apa kan? It's okay. Tidak masalah sama sekali. Aku juga ngerti kok. Dan aku tidak akan memaksa kamu untuk ikut aku pulang ke Indonesia. Makasih ya, karena kamu selalu ngertiin aku. Iya sayang, tentu saja. Baguslah kalau gadis tidak ikut ke pulang Indonesia, karena itu akan ada bagusnya juga buat aku. Kalau sampai gadis ikut dan tahu bahwa Kak Andra sudah menikah dengan perempuan lain, bisa kacau semuanya. Aku takut nantinya kehadiran gadis bisa merusak rumah tangga Kak Andra, dan akhirnya Andra kembali mengejar gadis. Lalu bagaimana dengan aku jika sampai hal itu terjadi? Aku sangat mencintai gadis melebihi dari aku sendiri, ungkap Alvin dalam hatinya. Sementara itu Tiara terlihat sedang menyiapkan sarapan di atas meja makan. Dengan lihai Tiara mengurus semua pekerjaan rumah dengan sangat baik, karena saat di kampung dulu dia sering membantu ibunya dan juga bekerja sebagai asisten rumah tangga. Tiara, apa yang sedang kamu lakukan? Ini kan pekerjaan asisten rumah tangga, jadi kamu tidak perlu melakukannya, ujar Oma. Tidak apa-apa Oma, aku sudah terbiasa melakukannya, dan tidak ada salahnya juga kan kalau aku ikut membantu mengurus pekerjaan rumah ini. Daripada hanya diam saja, pasti badanku akan terasa sakit. Andra sangat beruntung sekali karena memiliki istri yang bertanggung jawab seperti kamu. Jarang sekali ada seorang gadis yang mau menurut membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti ini, ujar Pak Wisnu memuji Tiara. Ini hal biasa kali Pak. Bukan hanya Tiara saja yang senang mengerjakan pekerjaan rumah di mertuanya. Masih banyak kok gadis lain yang suka melakukan hal yang sama, sahut Bu Mala. Tapi setidaknya Tiara ini tidak seperti menantu yang lain yang bisanya hanya menghambur-hamburkan uang suaminya, celutuk Om Asri. Sudahlah, lebih baik sekarang kita makan saja ya. Aku sudah memasak spesial hari ini untuk kita semuanya, ujar Tiara. Di mana Andra? Mas Andra masih siap-siap sepertinya Pak. Biar aku panggilkan dulu ya. Baru saja Tiara hendak pergi, Andra sudah lebih dulu datang. Kamu mau kemana? Baru saja aku mau memanggil kamu untuk sarapan Mas. Aku sudah ada di sini. Ayo kita duduk. Andra, hari ini spesial istri kamu yang memasak. Oma jadi tidak sabar ingin mencoba masakan istri kamu ini. Tentu saja rasanya pasti akan sangat enak Oma. Tidak akan mengecewakan, jawab Andra. Oh ya? Sepertinya kamu ini sering mencicipi masakan Tiara ya? Tidak juga Oma. Hanya saja Tiara pernah memasak untuk aku saat itu. Jadi aku sudah tahu kalau masakan istriku ini pasti akan sangat enak, ucap Andra sambil tersenyum kepada Tiara. Sudah cukup Mas, jangan membuatku malu seperti itu, bisik Tiara sambil tersenyum kecil. Kenapa harus malu sih?
Kan memang benar kalau masakan kamu itu sangat enak. Benar sekali, masakan kamu ini memang sangat enak, Tiara. Masakan Bistari saja bisa kalah dengan masakan yang kamu buat ini, puji Om Asri. Iya benar, enak sekali. Papa tidak menyangka loh kalau akan mendapatkan seorang menantu yang pintar memasak. Papa suka dengan masakan kamu ini. Nilai 100 buat kamu dari Papa. Terima kasih, Pak. Oma, aku juga senang kalau kalian semua suka dan cocok sama masakan aku. Jadi aku bisa lebih semangat lagi untuk masak buat kalian semuanya. Sudah aku katakan kan, kalau istriku ini jago sekali memasak. Iya Andra, Papa percaya sama kamu kalau masakan istri kamu ini tidak bisa diragukan lagi. Ya, lumayan lah makanan yang kamu masak ini cukup enak menurut saya, ujar Bu Malalinda. Terima kasih mah, sahut Tiara sambil tersenyum ramah. Tiara pun langsung duduk dan ikut makan bersama dengan yang lainnya. Mereka terlihat sangat lahap sekali menyantap makanan yang dimasak oleh Tiara. Sementara itu, terlihat kedua anak buah Andra sedang melakukan tugasnya. Mereka nampak sedang mengintai Benny dari kejauhan, lalu menginformasikan semuanya pada bos mereka. Benny terlihat sedang berkumpul dan mabuk-mabukan bersama dengan teman-teman satu tongkrongannya. Sebaiknya kita tunggu saja dia pergi dari sana, lalu kita akan memberikan dia pelajaran. Itu yang diperintahkan oleh Pak Andra, ujar salah satu anak buahnya itu. Benar saja. Tak lama kemudian Benny pun mulai memisihkan dirinya dari teman-temannya itu dan memilih pergi dari sana. Target sudah mulai masuk perangkap. Ayo kita ikuti dia. Saat dirasa sudah aman dan cukup jauh dari jangkauan orang sekitar, akhirnya Benny pun dicegat dan dihajar habis-habisan oleh kedua anak buah Andra. Benny dibawa lalu disekap di sebuah rumah kosong yang tak jauh dari sana. Siapa kalian? Apa yang kalian mau dari gua? Udah diam, pinta salah satu anak buah Andra. Gua sama sekali gak kenal sama kalian semua. Dan untuk apa kalian berdua nyekap gua? Hah? Kalian gak tahu siapa gua di kampung ini? Hah? Gua anak juragan kaya di kampung ini, teriak pria itu memberontak. Kita gak peduli sama sekali. Kita berdua hanya menjalani tugas dari bos kita. Siapa yang nyuruh kalian? Cepat kasih tahu gua. Mereka berdua pun hanya tertawa sambil terus memukul Benny. Benny yang mulai kesakitan pun meminta ampun pada mereka. Ampun, sudah cukup, tolong lepasin gua. Kita akan bebasin kamu kalau kamu mau mengakui semua perbuatan yang sudah kamu lakukan terhadap Tiara. Tiara? Dari mana kalian kenal dengan gadis murahan itu? Satu pukulan pun mendarat di perut pria itu. Jangan banyak bertanya, cepat lakukan apa saja yang kamu minta. Kalau tidak, kami berdua akan mengejar kamu sampai mati, ancam pria bertubuh tinggi besar itu. Tolong, jangan. Baiklah, gua akan nurutin permintaan kalian, sahut Benny yang mulai ketakutan. Bagus, sekarang kamu harus pergi mengumpulkan para warga kampung, lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya pada mereka. Semua mengenai gadis yang bernama Tiara. Kamu harus mengakui bahwa semua tuduhan itu adalah fitnah. Tapi dari mana kalian tahu soal kasus Tiara di kampung ini? Dan apa hubungan kalian berdua dengan gadis itu? Kamu tidak perlu tahu soal itu. Dan jangan banyak bertanya lagi. Kalau memang ingin selamat, ikuti saja permintaan kita berdua. Oke. Gue akan ceritain semuanya, tapi tolong lepasin gue dulu. Kalau sampai kamu tidak melakukan apa yang kami perintahkan, itu artinya kamu lebih memilih untuk mati. Benny pun tidak ada pilihan lain selain menurut. Meskipun dia tahu hal ini akan membuat dirinya dan juga adiknya Susi di dalam bahaya. Sementara itu terlihat Tiara sedang sibuk berbicara dengan ibunya di balik telepon. Tiara sayang, bagaimana dengan pernikahan kamu dan suaminya itu? Biasa saja bu, namanya juga pernikahan pura-pura. Jadi Tiara tidak merasakan apapun. Hanya saja tetap aku melakukan tugasku sebagai seorang istri. Ibu tahu, mungkin pernikahan kalian ini tidak didasari cinta dan hanya bersifat sementara. Tapi tetap saja pernikahan ini sah di mata agama dan hukum. Dan juga ibu ingin sekali kalau pernikahan ini bisa seterusnya terjalin, nak. Sampai pernikahan ini menjadi pernikahan yang sungguhan untuk kalian, ujar Bu Siti penuh harap. Tiara tidak tahu harus mengaminkan atau tidak. Karena jujur saja Tiara sendiri juga merasa bingung, Bu.
laki-laki yang menikahi Tiara ini benar-benar sangat baik sekali dan banyak membantu Tiara. Semoga saja Nak Andra itu betul-betul menjadi jodoh kamu, Nak. Ibu juga ingin sekali bertemu langsung dengan dia dan mengucapkan banyak terima kasih. Untuk soal itu ibu tidak usah khawatir ya, karena Mas Andra sendiri juga memang berencana untuk datang menemui ibu di kampung. Tapi nanti setelah urusan dengan Benny dan juga Susi selesai, sampai para warga percaya kalau aku tidak seburuk yang mereka pikirkan. Ibu sudah tidak sabar sekali menunggu hari itu datang, Tiara. Ibu ingin nama baik kamu kembali bersih seperti dulu. Apalagi saat ini semua warga juga masih saja membicarakan kamu dan kita semua. Setelah mereka tahu kamu mengirimkan banyak uang pada ibu, para warga berpikir hal yang tidak baik mengenai kamu di sana, Nak. Mereka berpikir kalau kamu telah menjual diri kamu agar bisa mendapatkan uang yang banyak, ujar Bu Siti dengan wajah yang nampak sedih. Tiara bisa merasakan kesedihan yang dirasakan oleh ibunya itu. Dari suaranya saja sudah terdengar kalau Bu Siti sedang menahan tangisnya. Sudah ya, Bu, jangan dipikirkan soal itu. Semuanya akan baik-baik saja. Mereka tidak akan berbicara buruk lagi tentang keluarga kita. Akan Tiara, pastikan itu, Bu. Iya, Nak. Ibu hanya tidak terima saja kalau ada orang yang berbicara buruk tentang kamu. Bu, Ibu, teriak Silvi membuat ibunya terkejut. Ada apa, Silvi? Ibu sedang berbicara dengan kakak kamu di telepon. Maaf, Bu, tapi ini lebih penting lagi, Bu. Iya, ada apa, Nak? Kenapa kamu terlihat panik seperti itu? Bang Benny, Bu. Bang Benny mengumpulkan semua para warga kampung. Memangnya apa yang sedang Benny lakukan? Apa dia membuat ulah lagi dengan menjelekkan kakakmu? Aku tidak tahu, Bu, tapi sebaiknya kita lihat saja langsung. Tiara, sudah dulu ya, Nak. Nanti ibu akan telepon kamu lagi. Ibu mau melihat dulu apa yang sedang Benny lakukan sekarang. Iya, Bu. Ibu dan Silvi hati-hati ya, karena Benny itu orangnya sangat licik. Iya, Nak. Kamu tenang saja karena ibu pasti akan jaga diri ibu baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saut Tiara lalu menutup teleponnya. Gua ngumpulin kalian semua di sini karena gua ingin memberikan pengakuan yang sangat besar pada kalian semuanya di sini, teriak Benny seperti orang yang tidak waras. Aku tidak tahu apa yang akan Benny katakan kali ini, tapi semoga saja dia tidak bertindak bodoh dengan mengatakan semuanya tentang Tiara pada warga kampung. Kalian dengar baik-baik soal Tiara yang sudah kita usir dari kampung ini. Sebenarnya belum sempat Benny bicara dengan sigap, Susi langsung memotong pembicaraannya. Tunggu, teriak Susi menghentikan ucapan abangnya itu. Apa yang sedang Bang Benny lakukan di sini? Ayo turun. Jangan membuat semua para warga kampung menjadi risih dengan kelakuan abang ini. Lepasin. Ini demi keselamatan gua. Keselamatan apa sih, Bang? Jangan buat aku semakin pusing saja. Dan jangan bikin malu keluarga. Bang Benny, turun, pinta Ilham yang ada di sana. Gua bilang gua gak mau turun. Semua para warga harus tahu yang sebenarnya terjadi pada Tiara saat itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Tiara, Bang? Udah Bang Benny, cukup ya. Bang Benny udah gila ya? Lo yang udah gila. Karena lo udah minta gua bantuin lo buat menjebak Tiara seakan-akan dia berzina sama gua. Dan karena itu sekarang ini gua hampir mati, teriak Benny membuat semua orang tercengang. Apa? Jadi selama ini semua yang dituduhkan pada Tiara itu fitnah? Ujar Ilham dengan kecewanya. Mas, itu tidak seperti yang kamu dengar. Kamu juga tahu sendiri kan, kalau Bang Benny itu bicara karena pengaruh sebuah alkohol dan obat-obatan. Makanya ngaco seperti itu, ujar Susi mencoba menenangkan suaminya. Sudahlah, lepaskan, teriak Ilham dengan penuh amarah. Semua para warga kampung pun tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Namun hal itu keluar langsung dari mulutnya Benny. Semua para warga pun bergunjing membicarakan Susi yang telah ketahuan kebusukannya. Ada apa ini, ibu-ibu? Tanya Bu Siti yang baru saja sampai di sana. Ternyata kami semua sudah salah paham terhadap Tiara. Kami telah mengusir Tiara dari kampung ini, padahal Tiara sama sekali tidak bersalah. Kami terlalu percaya dengan ucapan Susi dan Benny karena bukti yang mereka miliki. Sekali lagi kami minta maaf, Bu Siti. Kami tahu kami telah salah, ujar salah satu warga di sana.
Iya, tapi ini ada apa sebenarnya? Benny sudah mengakui semua perbuatannya pada Tiara. Ternyata ini semua ulah Benny dan juga Susi yang sengaja memfitnah anak ibu. Astagfirullah. Jadi ini semua ulah kalian berdua. Kenapa dan Benny dan non Susi tega sekali pada Tiara? Apa salah Tiara pada kalian berdua? Karena aku sangat membenci Tiara, Bu. Dia itu selalu bisa mendapatkan apa yang aku mau. Bahkan Tiara juga bisa merebut hati Mas Ilham, laki-laki yang sangat aku cintai, teriak Susi. Aku sengaja menjebaknya agar semua para warga kampung mengira kalau Tiara itu wanita tidak baik-baik dan hanya menjadi aib bagi kampung ini. Hingga akhirnya dia pun diusir dan aku bisa menikah dengan Mas Ilham. Kini semua yang aku rencanakan berjalan lancar, tapi aku tidak tahu kenapa abangku yang tidak berguna ini malah menghancurkan segalanya. Aku menyesal tidak percaya pada Tiara. Harusnya aku bisa percaya dengan dia. Tapi aku dibutakan oleh dengan bukti yang kamu tunjukkan. Dan yang paling aku sesali, aku telah menikahi wanita yang sangat jahat. Tidak, Mas, kamu tidak bisa bicara seperti itu karena sekarang kamu sudah menjadi milik aku. Aku akan ceraikan kamu hari ini juga, teriak pria itu. Tolong jangan, Mas. Aku tidak mau berpisah dari kamu. Kita juga belum lama menikah. Sementara itu Benny terlihat lemas sekali dan hanya diam saja. Tak lama Juragan Muklis dan istrinya pun datang ke sana. Ada apa ini? Selama ini Benny dan Susi telah memfitnah Tiara, Juragan. Dia sengaja melakukan semua itu agar Tiara diusir dari kampung. Kami semua menyesal telah melakukan hal yang sangat jahat pada Tiara karena terhasut oleh mereka berdua. Dan sebagai hukumannya, kami juga ingin mereka pergi dari kampung ini. Benar itu, Pak. Kami tidak mau kalau ada orang seperti mereka berkeliaran di kampung kita ini. Meskipun mereka anak juragan sekalipun. Tenang semuanya, tenang dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik dan cari solusinya sama-sama. Saya tahu kedua anak saya ini memang telah melakukan kesalahan. Maka dari itu saya sebagai orang tua meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan meminta maaf pada kami, Juragan. Justru harusnya kita semua meminta maaf pada Bu Siti dan juga keluarga, yang terutama pada Tiara yang sudah kita rugikan. Bu, saya benar-benar minta maaf atas apa yang sudah anak saya lakukan. Jujur saya sangat malu sekali, ujar Juragan Muklis sambil mohon. Tidak, Juragan. Juragan sudah sangat baik pada kami. Tidak sepantasnya Juragan berlutut seperti ini. Saya juga sudah memaafkan semua kesalahan Den Benny dan Non Susi. Yang penting semua orang sudah tahu kalau anak saya tidaklah salah. Dengan Den Benny mengakui semua kesalahannya saja itu lebih dari cukup. Karena dengan begitu nama baik Tiara akan kembali bersih. Tidak, Bu. Aku tidak ingin berpisah dengan Mas Ilham, teriak Susi. Iya nak, Ibu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Maaf Pak, Bu, tapi keputusanku untuk sudah bulat. Kalau aku akan menceraikan Susi secepatnya. Aku berharap Ibu dan Bapak bisa mengerti dengan keputusanku ini, karena dia telah membuat aku kecewa. Baiklah Nak Ilham, Bapak paham sekali dengan apa yang Nak Ilham rasakan. Tapi tolong tunggu sampai kondisinya mungkin ya Nak. Kami ingin mereka pergi dari kampung ini, teriak warga di sana. Sudah cukup bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya tolong jangan diperpanjang lagi masalah ini ya. Saya pribadi sudah memaafkan kesalahan Nak Benny dan juga Non Susi. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan main hakim sendiri seperti ini. Jangan sampai hal yang terjadi pada Tiara bisa terulang lagi. Lagi pula mereka berdua sudah menanggung akibatnya. Baiklah Bu, kami tidak akan mengusir mereka berdua. Tapi jangan sampai mereka berbuat ulah lagi. Pak, sebaiknya kita pulang saja Pak. Kasihan Susi dan juga Benny, ujar Bu Laksmi sambil menangis. Akhirnya Benny dan Susi pun dibawa pulang oleh keluarganya. Begitupun dengan para warga yang juga pulang ke rumahnya masing-masing. Saat di rumah Juragan Muklis tidak bisa menahan emosinya atas apa yang telah kedua anaknya lakukan. Karena mereka berdua telah membuat malu keluarga. Mau taruh di mana muka bermain Bu? Bapak malu punya anak seperti mereka. Bapak tidak menyangka punya anak yang begitu jahat terhadap orang lain. Bisa-bisanya kalian berdua memfitnah Tiara sampai dia terusir dari kampung. Kalian telah melakukan kejahatan yang sangat kejam. Sudah cukup. Jangan terus menyalahkan anak-anak kita Pak. Pasti mereka mempunyai alasan kenapa bisa melakukan hal itu, ujar Bu Lastri. Ibu ini selalu saja membela mereka. Itulah kenapa mereka selalu melawan dan kurang ajar. Karena setiap kesalahan yang mereka lakukan itu, Ibu selalu melindunginya dan membenarkannya.
Ini semua memang kesalahan Bapak sebagai kepala rumah tangga. Bapak tidak bisa mendidik anak dan juga istri sendiri dengan benar. Punya anak laki-laki sukanya mabuk-mabukan dan juga berjudi, tidak pernah mau membantu sama sekali. Dan punya anak perempuan juga sama saja, malah lebih sadis dan jahat. Ini semua karena Bang Benny. Jika saja Bang Benny tidak membuka mulutnya dan mengatakan pada semua orang, pasti keluarga kita masih tetap baik-baik saja. Dan pernikahanku dengan Ilham tidak akan berakhir seperti ini. Ini bukan kesalahan gua. Ini semua karena pra-preman itu. Mereka yang meminta gua buat buka mulut soal masalah Tiara. Kalau sampai gua nggak mau, mereka akan bunuh gua, teriak Benny pada Susi. Para preman mana bang? Jangan banyak alasan seperti ini. Pasti semua karena pengaruh obat-obatan dan juga minuman yang abang konsumsi. Sudah cukup, hentikan, teriak juragan Muklis selalu jatuh tersungkur karena dadanya terasa sesak. Pak, Bapak, teriak Bu Lastri yang nampak panik. Di sisi lain, alhamdulillah ya Bu, masalah Mbak Tiara sudah selesai. Sekarang para warga kampung percaya kalau Mbak Tiara itu tidaklah salah dan dia itu perempuan baik-baik. Iya Silvi, Ibu juga merasa bahagia sekali karena masalah kakakmu itu sudah selesai juga. Sepintar apapun kita menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Begitupun juga dengan kejahatan mereka terhadap kakak kamu Tiara. Sebaiknya kita cepat pulang dan kasih tahu kakakmu itu. Pasti dia akan senang dengan kabar ini. Iya Bu. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Aku jadi penasaran ada apa dengan Benny, ujar Tiara. Tapi pasti Ibu nanti juga akan menelpon aku kembali dan memberitahuku apa yang terjadi di sana. Benar saja. Tak lama dari itu, Bu Siti pun menelpon Tiara dan mengatakan semuanya. Tiara terlihat senang dan masih tak percaya dengan apa yang terjadi di kampung. Kini sekarang nama baiknya sudah kembali bersih. Aku masih tidak mempercayainya Bu. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Ini semua karena doa dan kesabaran kamu nak. Ya sudah Bu, nanti aku akan telepon Ibu lagi ya. Aku akan memberitahu Mas Andra soal ini. Aku yakin pasti hal ini ada kaitannya dengan dia. Iya Tiara, dan Ibu berharap kamu dan suami kamu bisa datang ke sini untuk mengunjungi Ibu dan Silvi. Pasti Bu, pasti. Aku akan segera pulang dan mengunjungi Ibu. Tiara tutup dulu teleponnya ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Bu Siti lalu menutup teleponnya. Keesokan paginya terlihat Tiara dan Andra sedang bersiap-siap untuk pergi ke kampung halamannya Tiara. Sesuai dengan janji Andra, dia akan mengajak Tiara untuk mengunjungi ibu dan adiknya di kampung. Mas Andra, terima kasih ya karena sudah mau mengajak aku untuk berkunjung menemui ibu dan adikku, ujar Tiara sambil tersenyum ramah. Iya sama-sama. Aku sudah berjanji sama kamu akan mengajak kamu ke sana kalau situasinya sudah tepat. Dan sekarang menurutku waktu yang tepat, karena para warga kampung juga sudah tahu kalau kamu sebenarnya tidak bersalah. Iya mas, aku sekarang sudah memiliki keberanian untuk pulang ke rumah. Aku sudah tidak merasa takut akan diusir lagi oleh para warga di sana. Ayolah, kita jalan sekarang. Pasti ibu dan adikmu sudah menunggu. Iya mas, ayo, sahut gadis itu sangat excited. Di kampung juga nampak Bu Siti sedang membuat kue kesukaan putri pertamanya itu dibantu oleh Silvi. Hari ini kakak kamu pulang bersama suaminya. Ini kali pertamanya kita bertemu dengan dia. Jadi kita harus memberikan sambutan yang terbaik untuk kakakmu, Tiara, dan juga suaminya, ujar Bu Siti pada anak bungsunya itu. Iya Bu, jujur aku senang sekali karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan Mbak Tiara setelah sekian lama. Tak lama terdengar suara seseorang mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu Siti, ujar seorang pria sambil mengetuk pintu rumah mereka. Bu, sepertinya ada yang datang. Iya, coba kamu lihat dulu Sil, siapa yang datang? Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ternyata juragan. Ada apa juragan? Tanya gadis itu pada pria parubaya yang ada di depannya itu. Apa ibu kamu ada di rumah? Saya ingin bertemu dengan beliau. Oh, ibu kebetulan ada juragan. Silakan masuk. Silakan duduk dulu juragan. Saya akan panggilkan ibu di dapur. Iya Silvi,
Terima kasih ya. Sama-sama juragan. Gadis itu pun langsung pergi ke dapur mengambil ibunya. Bu, ada juragan Muklis datang. Oh, jadi yang bertamu itu juragan Muklis. Tapi untuk apa di kemari nak? Ya Sylvie juga tidak tahu bu. Tapi katanya dia ingin bertemu dengan ibu. Sepertinya ada hal yang penting yang ingin dia bicarakan, ujar gadis itu lagi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Ciao.